I never make promises, 'cause I don't keep them. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 Universitas Riau. Perkenalkan, nama saya Marini Tampu Bolon SPD dengan nomor peserta PPG 2015 0941 0593 dan nomor induk mahasiswa PPG 2105 437 085. Peserta PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 Prodi Pendidikan Fisika Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, hari Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi UKIN PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 dengan materi pengaruh kalor terhadap zat di kelas 11 SMA Negeri 3 Tarutung. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Siap. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Siap. Siap, Bu. Sehat, Bu. Oke, baik. Semoga dalam sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Baiklah Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Putri. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, coba perhatikan Google Classroom, silahkan isi kehadirannya di sana, kehadiran Senin 18 Oktober 2021. Siap sudah, Bu. Oke, pertemuan kita sebelumnya adalah tentang suhu, gitu ya. Nah, Ibu mau tanya nih, kan belakangan hari ini, misalnya cuaca kita memang sedang tidak tidak karuan, bisalah kita bilang ya. Seringkali di siang hari suhunya bisa sangat panas. Nah, kalau malam juga suhunya bisa sangat dingin, kan gitu ya. Jadi kan kita pernah mendengar kata suhu. Nah, jadi apa artinya suhu dalam fisika? Siapa yang bisa? Siap. Dalam fisika, suhu adalah besaran yang menyatakan dingin atau panasnya suatu zat. Sekian dan terima kasih, Bu. Siap. Suhu itu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat, Bu. Oke, baik. Apa yang mau kita pelajarin? Kan gitu ya. Nah, coba perhatikan. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar hari ini bagaimana itu konsep kalor yang sebenarnya. Kemudian, bagaimana kita menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda. Nah, kemudian, bagaimana kita menganalisis pengaruh kalor terhadap kalor jenis zat. Kemudian, bagaimana kita melakukan percobaan virtual lab, ya, nanti untuk menganalisis hubungan dari kalor dengan massa, perubahan suhu, dan kalor jenis zat. Nah, saya mau lihat nih, ini apa ini? Yang Ibu tampilkan di slide Ibu ini apa? Siap, sedang menggoreng ikan, Bu. Sedang menggoreng ikan.
Apalagi Rogeta, itu apa Rogeta? Siap sedang menggoreng ikan, Bu. Menggoreng ikan. Nauki, itu Nauki apa itu? Siap sedang menggoreng ikan, Bu. Sedang menggoreng ikan, berarti sama semua, sedang menggoreng ikan gitu. Nah, coba perhatikan lagi slide Ibu. Nah, pernah nggak kamu menggoreng ikan? Ikan Siap, mujahir pernah. mungkin gitu ya? Pernah. Bu. Atau, nah, jadi nanti di slide itu masalahnya nanti, itu kan peristiwa apa itu sebenarnya? Kok minyak itu bisa meletup-meletup ya? Kapan itu bisa terjadi? Yang menjadi permasalahan yang paling utama adalah mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Kenapa minyak itu bisa meletup-meletup gitu? Nah, kita mau mempelajari itu hari ini. Kok bisa ya minyaknya meletup-meletup kan gitu? Itu yang mau kita pelajari hari ini. Bisa kira-kira paham masuk Ibu? Siap, Paham? paham, Bu. Ya, Ya, paham, Bu. ya, paham? Paham, oke. Baik. Nah, perhatikan Google Classroom-mu. Ibu, semalam atau hari Sabtu malam ya, karena minggu libur. Hari Sabtu malam Ibu udah kirim di situ apa namanya? LKP apa namanya? Simulasi pengaruh kalor terhadap zat. Ibu tanya sudah di-download di laptop atau di handphonenya masing-masing? Sudah, Bu. Siap, sudah, Bu. Siap, sudah, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian perhatikan LKPD yang Ibu kirim di Google Classroom. Yang ini, LKPD terhadap pengaruh kalor terhadap zat. Kemudian ada di sana bahan ajar sebagai sumber referensimu, kan gitu ya, untuk menyelesaikan lembar kerja yang Ibu kirim di Google Classroom. Oke. Bisa kira-kira? Bisa dikerjakan kira-kira? Bu. Siap. Dan perhatikan, mengingatkan kembali kelompok yang sudah Ibu bagi. Kelompok yang sudah Ibu bagi, coba diperhatikan namanya ini satu kelompok, kelompok 1 6 gitu ya. Sudah dibuat grupnya di WA? Siap, sudah, Bu. Oke, berarti silakan bekerja nanti dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD yang ini, LKPD kegiatan 1 sampai 3. Coba perhatikan, Ibu mau mengkoordinir kamu apa-apa yang harus kamu kerjakan. Nah, langkah kegiatan aplikasi yang sudah Ibu kirim di Google Classroom, kan gitu ya. Aplikasi yang Ibu kirim di Google Classroom, nah tampilannya seperti ini. Nah, kegiatan 1 contoh percobaan hubungan kalor dengan massa. Misalkan tampilannya ini. Perhatikan, nampak aplikasi yang ini? Siap. Siap. Nampak, Bu. Oke. Contoh hubungan kalor dengan massa. Misalkan, Ibu ambil contohnya 1. Oke. Silakan dibaca apa petunjuknya di sana, petunjuk dari penggunaan aplikasi. Yang ini alat dan bahan. Untuk kegiatan pertama nih kan, alat dan bahan. Setelah kamu perhatikan ini, gitu. Kemudian kita mau mulai simulasi dengan virtual lab ini. Ini misalkan alat dan bahan, pindahkan kemari. Ini statifnya. Kemudian ini kembalikan buat kemari, kan gitu ya. Kemudian ini gelas ukurnya kemari, kan gitu. Ini ada termometer. Oke. Nah, kemudian ini adalah ini. Oke. Silakan next. Kan gitu ya. Berarti silakan kamu kerjakan. Misalnya contoh, hitung dulu suhu awal. Suhu awalnya berapa ini nampaknya di sini? Sebelum dipanasi misalkan, sebelum kita naikkan yang ini. Gelas ini yang ukur yang ada air di dalamnya. Hitung dulu berapa, masukkanlah suhu awal di sini. Nah, kemudian ini mau mengukur berapa suhunya, gitu kan? Misalkan. Nah, kan di sini termometer yang ini diperbesar yang ini. Lihat sampai dia berhenti. Ketika dia berhenti, misalkan coba kita perhatikan ya. Ketika dia berhenti, berarti nanti kamu buat di sini suhunya. Tuh, berhenti di sini ini berapa? Bisa kamu lihat nanti di aplikasi yang sudah kamu download, kan gitu ya. Berapa ini kamu pindahkan kemari, gitu.
berapa di sini kamu pindahkan kemari. Bisa kira-kira? Siap. Nah, oke, bagus. Nanti lagi gunakan yang 400 mili, juga nanti yang ini 600 mili dengan langkah yang sama. Bisa kira-kira kan? Siap. Bisa. Oke, silakan bekerja dalam kelompok masing-masing. Sekarang baru kerjakan LKPD-nya, kegiatan 1, 2, kegiatan 1 itu hubungan kalor dengan massa, kemudian kegiatan 2 itu hubungan kalor dengan suhu, kemudian satu lagi kegiatan ketiga itu hubungan kalor dengan jenis zat. Dan nanti ditarik kesimpulan. Silahkan, oke, Ibu cek kelompok, misalnya kelompok 4, nih, kelompok 6, oke Bu rasa aktif gitu ya. Semua terima kasih aktif dalam diskusi kelompoknya. Kemudian Ibu lihat ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 berlomba-lomba mengerjakan diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Siap, saya Miss Pasregar dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil simulasi dari kegiatan 1, yaitu percobaan hubungan kalor dengan massa. Yang pertama, jika massa air 200 ml dengan suhu awal 25 derajat Celcius, maka suhu akhirnya adalah 54 derajat Celcius. Perubahan suhu yang terjadi yaitu 29 derajat Celcius. Yang kedua, jika massa airnya 400 ml dengan suhu awal 25 derajat Celcius, maka suhu akhirnya 45 derajat dengan perubahan suhu 30 derajat Celcius. Yang ketiga, apabila massa airnya 600 ml dengan suhu awal 25 derajat Celcius, maka suhu akhirnya ialah 36 derajat Celcius dengan perubahan suhu 11 derajat Celcius. Pertanyaannya, berdasarkan percobaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, adakah perbedaan antara ketiga massa air tersebut dengan perubahan suhunya? Jika ada, coba jelaskan. Menurut dari hasil pengamatan yang saya lakukan, ketiga benda tersebut memiliki massa yang berbeda, tetapi dengan suhu awal sama, sehingga perubahan suhunya pun berbeda-beda. Yang kedua, tuliskan hubungan kalor dengan massa air. Menurut simulasi dari hasil pengamatan saya, kalor sebanding dengan massa. Semakin besar massa, maka kalor pun makin besar. Semakin kecil massa, maka kalor pun semakin kecil. Yang ketiga, jika jumlah kalor yang diperlukan adalah Q dan massa air adalah tuliskan hubungan keduanya dalam bentuk persamaan. Maka hasil dari bentuk persamaannya ialah Q sama dengan M dikali C dikali delta H. Siap, terima kasih Bu. M dikali C dikali delta T, ya, bukan delta H, delta T, ya. Apa namanya? Mispa, oke. Oke, beri beri aplaus untuk si Mispa. Kita kasih tepuk tangan, aplaus. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya menggunakan aplikasi Virtual Lab Kalor mengenai kegiatan 2, yaitu percobaan hubungan kalor dengan perubahan suhu. Di sini saya telah besarkan sedikit, Ogeta. Siap, baik Bu. Di sini saya telah membuat hasil pengamatan saya dalam tabel dengan panjang sumbu yang berbeda. Terdapat suhu awal 25 derajat Celcius, suhu akhirnya berbeda pula, dan perubahan suhunya juga berbeda. Saya lanjut ke pertanyaan. 1. Apakah perubahan suhu dengan ketiga panjang sumbu terdapat perbedaan? Ya, semakin panjang sumbu, maka akan semakin besar perubahan suhu tersebut. Yang kedua, menunjukkan apa bervariasinya panjang sumbu tersebut? Menunjukkan bahwa panjang sumbu mempengaruhi perubahan suhu. Panjang sumbu yang berbeda menghasilkan perubahan suhu yang berbeda pula. Semakin panjang sumbu tersebut, maka akan semakin besar perubahan suhu pada suatu zat. 3. Tuliskan hubungan kalor dengan perubahan suhu. Kalor berbanding lurus dengan perubahan suhu.
Semakin besar kalor yang diterima oleh suatu zat, maka akan semakin besar pula perubahan suhu pada suatu zat tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika jumlah kalor yang diperlukan adalah Q dan perubahan suhu adalah delta T, tuliskan hubungan keduanya dalam bentuk persamaan. Delta T sama dengan Q per M kali C. Sekian hasil presentasi saya, Bu. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Surogeta karena sudah mempresentasikan hasil pengamatannya dari virtual lab. Saya akan mempresentasikan percobaan hubungan kalor dengan jenis zat menggunakan virtual lab pemuai. Pertanyaan pertama, adakah perbedaan perubahan suhu antara minyak goreng dengan air? Ada. Minyak goreng lebih tinggi atau lebih besar dibanding dengan air. Bisa dilihat pada minyak goreng, suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius, suhu akhirnya 70 derajat Celcius. Dibandingkan dengan air, perubahan suhu pada minyak goreng lebih banyak, 20 derajat Celcius. Dari perubahan suhu pada minyak goreng adalah 45 derajat Celcius dan pada air adalah 25 derajat Celcius. Hubungan antara kalor jenis dengan perubahan suhu, hubungannya berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Semakin besar kalor jenis, maka akan semakin kecil suhu yang dihasilkan. Semakin besar kalor jenis zat suatu benda, semakin besar pula perubahan suhu yang dihasilkan. Jumlah kalor yang diperlukan adalah Q dan kalor jenis zat adalah C. Hubungan keduanya dalam bentuk persamaan adalah C Coba tampilkan persamaan dengan I per delta T. Coba geser layarnya biar nampak, Tasya. Yang bagian bawahnya oke. Oke, good. Sudah? Sudah, Bu. Oke, beri aplaus untuk si Natasha. Kita beri aplaus karena sudah dia hasil dari pengamatan lewat simulasi virtual lab. Kesimpulan dari ketiga percobaan tersebut. Dari kesimpulan kelompok kami bersama-sama menyimpulkan bahwa Q sama dengan C, Q sama dengan M, Q sama dengan delta T, yang artinya zatnya semua sebanding atau sama. Kalor atau Q, massa itu M. Perubahan suhu itu adalah delta T. Saling berhubungan dengan C atau kalor jenis. Pernyataan persamaan Q sama dengan MC delta T. Sekian, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Isabel. Oke, siapa lagi yang bisa untuk kesimpulan dari ketiga percobaan tersebut? Baiklah, Ibu dan Bu. Baiklah, Ibu dan teman-teman sekalian, saya akan memberikan kesimpulan yang saya peroleh dari kegiatan 1, 2, dan 3. Jadi, hubungan kalor dengan massa, perubahan suhu, dan kalor jenis itu berbanding lurus. Dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Sekian dan terima kasih, Bu. Oke, kita beri aplaus kesimpulan yang didapat oleh si Putri Huta Barat. Perhatikan slide PowerPoint Ibu. Bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Nah, satuan kalor adalah joule. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Nah, perhatikan di sini ya. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Maksudnya menyerap di sini apa itu? Dikasih kalor kan gitu ya. Contoh, kita mau masak teh, kita panaskan, kita hidupkan kompor. Maka kan air yang kita masak itu ketika suhunya dari 0 derajat sampai mendidih. Suhu mendidih berapa suhunya? Siap 100 derajat Celcius. 100 derajat. Ya, 100 derajat Celcius. Nah, kemudian jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Contohnya apa di situ? Jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhunya akan turun, gitu katanya. Tadi kalau menyerap kalor berarti suhunya naik, kalau dia melepaskan kalor berarti suhunya akan akan turun. Itu dia pengaruh kalor terhadap suhu zat. Oke. Nah, ini contoh, misalkan gini. Berapakah kalor biasanya, contoh soalnya begini, berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kilogram? Kalor itu satuannya Q, variabelnya Q. Untuk mendidihkan 1 kilogram, sudah kamu tahu berarti itu massa. Jika suhu awalnya, berarti suhu awal biasa kita buat T0.
sampai 100 derajat T besar suhu akhir. Dan kalor jenis air itu C kecil, bukan C besar ya. Maka rumus Q itu adalah MC delta T. Berapa besar kalor? Berarti rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Kemudian perhatikan ya. Nah, soalnya tadi kan diketahui, perhatikan ini. Ini contoh soalnya. Q sama dengan MC kali delta T. Berarti penyelesaiannya nih. M 1 kilogram, C itu 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, delta T berarti suhu akhir kurang suhu awal, berarti 75 derajat Celcius. Ditanya berapa kalori yang dibutuhkan, maka rumusnya kayak yang kamu bilang, MC delta T, tinggal masukkan ini, berarti dapat satuannya 315 kali 10 pangkat 3 Joule, diganti ke Joule dibagi 1000, itu maksudnya. Maka jumlah kalori yang diperlukan itu menjadi berapa? 315 kilojoule. Paham sampai di situ? Nah, ini mungkin sudah kamu pelajari di SMP nih. Ibu hanya mengulang saja. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Biasanya kan ini ada gas, ada padat, ada zat cair. Kalau dari padat ke cair, namanya mencair, kan begitu ya? Namanya mencair atau melebur. Melepaskan kalor atau menyerap kalor? Siap menyerap. Definisinya. Oke, kebalikannya berarti dari cair menjadi padat. Contohnya tadi air. Udah kita masukin ke kulkas jadi beku, jadi padat. Berarti melepas atau menyerap kalor? Menyerap. Siap melepaskan. Oke, saya Ibu ulangi. Dari cair ke gas. Siap menyerap. Kebalikannya, kalau gas ke cair berarti apa? Perhatikan zat yang melepaskan kalor. Apa nih, air jadi es, melepas kalor. Kemudian ini yang proses mengembun dari gas ke cair, embun pagi hari kan gitu ya. Kemudian ini juga mengkristal. Sama tadi perubahan dari mana itu ke mana? Dari gas ke padat kan gitu, mengkristal. Itu adalah contoh yang wujud zat yang melepaskan kalor. Nah, kalau yang memerlukan atau yang menyerap atau yang menerima, ini ketika dipanasi kita keluarkan aja dari kulkas. Berarti sudah mencair atau melebur. Ini menguap. Nanti kalau kita panaskan air lama kelamaan jadi apa dia? Lama kelamaan menjadi apa? Mendidih sampai menguap. Di sana dia butuh kalor, memerlukan, menerima, sama definisinya. Paham sampai di situ? Siap, paham, Bu. Oke, yang ini kalor jenis. Nah, kalor jenis simbolnya C kecil, bukan C besar ya. Kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Ini Kelvin ya. Maka persamaannya C sama dengan Q per M kali delta T. Ini daftar beberapa kalor jenis zat yang sering nanti yang ditanya es dan air. Ini harus kamu hafal. Es dan air. Es kalor jenisnya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, tetapi kalau dalam kilokalori per kilogram derajat Celcius ini 500. Nah, air kalor jenisnya berapa? 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Harus kamu ingat ini yang dua-dua ini. Karena biasanya di soal tak disebutkan gitu. Paham? Paham. Ya, paham. Ya, paham, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Baik, permasalahan kita kan tadi di awal adalah kenapa minyak itu meletup atau kenapa kita ketika menggoreng ikan kan gitu ya, kita sering kecipratan dari minyak tersebut. Kenapa bisa terjadi? Coba perhatikan, kalau minyak bercampur dengan air, masing-masing berbeda kalor jenisnya. Benar atau salah kita cek dulu. Berbeda kalor jenisnya. Perhatikan yang ini. Berbeda kalor jenisnya. Lihat air, mana minyak? Minyak tanah. Kita ambil aja dulu minyak tanah. Minyak goreng harus di situ ya. 2.200. Air berapa? 4.200. Mana yang lebih besar? Minyak atau air? Siap, air. Air, Bu. Air. Jenis air lebih besar dari minyak. Apakah benar betul? Lihat. Kalor jenis air lebih besar dari kalor jenis minyak. Benar ya? Tetapi
kalau kita menggoreng ikan berarti air lebih sedikit dari minyak, benar nggak? Kan nggak mungkin kita menggoreng ikan kita masukkan air, benar? Benar. Siap, benar. Sambil kamu bayang-bayangkan kamu ketika menggoreng ikan atau ketika yang laki-laki, Bu, saya jarang nggak pernah menggoreng ikan. Perhatikan, mungkin kamu perhatikan orang tuamu sedang menggoreng ikan atau kakakmu gitu ya. Nah, kemudian minyak yang kalor jenisnya kecil, suhunya cepat naik. Perhatikan ya, tadi kan kalor jenis air lebih besar dari kalor jenis minyak. Nah, sekarang minyak yang memiliki kalor jenisnya lebih kecil, suhunya akan cepat naik. Nah, akan cepat naik. Berarti kalau kalor jenisnya besar, suhunya gimana? Suhunya gimana kalau dipanaskan? Tadi kalau kalor jenisnya kecil, suhunya cepat naik. Berarti kalau dia kalor jenisnya besar, maka suhunya Cepat turun, Bu. akan lambat naik, gitu. Kan turun. Lambat naik, benar. Oke. Air yang sedikit suhunya cepat naik dan berubah menjadi uap atau gas. Nah, gas uap air ingin terlepas ke udara namun terhalang oleh minyak panas. Nah, reaksi antara gas uap air karena tadi uap air yang sedikit itu suhunya cepat naik dan berubah menjadi uap gas. Nah, gas uap air tersebut dengan minyak panas menyebabkan timbulnya percikan atau cipratan dari minyak yang keluar. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan. Jika suatu zat dari kesimpulan dari pengamatan dan masalah yang kita ambil tadi solusinya, dan untuk pembelajaran kita hari ini, bahwasanya jika suhu diberi kalor atau dipanaskan, zat tersebut dapat mengalami suhu atau perubahan wujud, sama kayak yang kamu presentasikan tadi. Nah, kemudian benda yang memiliki kalor jenisnya kecil, ketika diberi kalor dari luar, maka suhunya akan mudah naik. Dan sebaliknya, benda yang memiliki kalor jenis besar akan sulit untuk naik suhunya saat menerima kalor dari luar. Itu kesimpulannya ya. Bisa kira-kira? Siap. Apa kesimpulannya dari yang Ibu bilang tadi? Siap. Kesimpulannya dari yang Ibu sebutkan tadi. Ketika kita menggoreng ikan, perbedaan massa jenis antara air dan minyak akan menyebabkan minyak tersebut menyiprat. Siap, dari hasil kesimpulan yang saya dapat yaitu hubungan kalor dengan massa. Semakin besar massa, maka kalor pun semakin kecil. Dan kalor dengan perubahan suhu massa benda dengan kalor jenis zat adalah sebanding. Hubungan antara banyaknya kalor atau Q, massa zat atau M, kalor jenis atau C, perubahan suhu atau delta T, dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M, C, delta T. Terima kasih. Siap, Bu. Bila yang tadi Bu jelaskan, bila suatu benda memiliki kalor jenis yang kecil, tetapi ia mendapat kalor dari luar, maka suhunya akan mudah naik. Dan ketika sebaliknya, jika kalor jenisnya besar, tetapi diberi dari luar dan akan sulit naik suhunya, Bu. Sekian dan terima kasih. Ketika diberi kalor dari luar ya, oke, sulit naik. Oke, bagus ya. Apa yang kamu dapatkan pembelajaran kita hari ini? Menurut saya, kalor itu merupakan suatu bentuk energi yang muncul saat terjadi perpindahan energi dari suatu benda ke benda lainnya. Karena pengaruh dari perbedaan suhu. Kalor itu memengaruhi suhu zat. Yang pertama itu saat suhu zat diberikan kalor, maka suhu zatnya akan meningkat. Sedangkan saat suatu zat kehilangan kalor, maka suhu zatnya akan menurun. Sekian, Bu. Pelajaran yang saya dapat untuk hari ini yang merupakan tentang suhu yang sebelumnya saya belum mengerti tentang suhu, tapi dalam pembelajaran hari ini saya mendapat bahwa suhu itu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat yang merupakan
yang merupakan suhu, pengertian suhu dalam ilmu fisika. Dan untuk pembelajaran hari ini saya sudah tahu kenapa minyak saat menggoreng itu akan memicrat gitu, Bu. Karena adanya perbedaan dua massa jenis, kalor jenis, yaitu kalor jenis antara air dan minyak. Sekian, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ke hari ini, Ibu adakan kuis untuk mengetahui bagaimana kemampuanmu di dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, coba nanti silakan diisi ya, sampai nanti itu sebagai penilaian evaluasimu untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk topik pembelajaran minggu depan, itu adalah tentang pemuaian. Nanti silakan kamu belajar untuk materi selanjutnya, yaitu tentang materi pemuaian. Ya, oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, tadi sudah berdoa. Awal kita mulai pembelajaran sudah berdoa, berarti juga diakhiri dengan doa. Giliran siapa sekarang? Baiklah teman-teman, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Joy. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi untuk anak-anak Ibu yang hebat. Siap, selamat pagi. Siap, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, terima kasih.